Cyberbullying. The issue of cyberbullying Kan kasus cyberbullying umumnya menimpa kaum remaja. deeper into the problem of online harassment like Kasus bullying Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. cases of cyberbullying. And it's not just teens who are being victimized. Cyberbully attacks are involving kids who are a lot younger. Bullying sangat meresahkan banyak pihak seperti orang tua. Penyakit mental seperti depresi, social anxiety, dan juga munculnya dorongan untuk bunuh diri. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying adalah tindakan bullying menggunakan teknologi seperti media sosial dan lain-lain. Cyberbullying juga berdampak besar pada kesehatan mental. Juga seringkali berulang dan bertujuan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan korban. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT tahun 2023, sekitar 40% remaja di Indonesia pernah mengalami cyberbullying. Kemudian dari data UNICEF tahun 2022 juga menunjukkan bahwa 45% dari 2.777 anak di Indonesia mengaku pernah menjadi korban cyberbullying. Kemudian, menurut hasil riset dari Digital Civility Index pada Mei tahun 2020 oleh Microsoft, Indonesia itu menempati peringkat pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Persentase ini diperoleh berdasarkan total responden Indonesia sebanyak 503 pengguna internet. Beberapa bentuk-bentuk pengalaman perilaku tidak sopan yang pernah dialami warganet yaitu sekitar 27% itu pernah mengalami hate speech atau pernyataan kebencian, 43% pernah mengaku mendapatkan hoax dan penipuan, kemudian 13% merasakan tindakan diskriminasi. Ada pula 48% perilaku tidak sopan ini dilakukan oleh orang asing atau stranger. Kemudian dalam kurun waktu 1 minggu, sebanyak 24% orang mengalami perilaku tidak sopan di dunia digital. Setelah melakukan riset, kami mengambil penelitian yang dilakukan oleh Gali Ganjar Prakoso dari Universitas Padjadjaran tahun 2023 sebagai salah satu data pendukung proyek kami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 486 siswa yang terlibat cyberbullying, yaitu 12 siswa menjadi pelaku dan 117 siswa menjadi korban cyberbullying. Bentuk cyberbullying yang paling banyak dilakukan dan diterima siswa adalah penggunaannya kata kasar dalam sosial media dengan jumlah 474 siswa sebagai korban dan 285 siswa sebagai pelaku.
Selanjutnya, bentuk cyberbullying yang paling sedikit diterima siswa adalah pemaksaan untuk berbicara tentang masalah seksual, dengan korban sebanyak 133 siswa. Sedangkan bentuk cyberbullying yang paling sedikit dilakukan oleh siswa adalah penipuan menggunakan internet dengan jumlah pelaku 16 siswa. Sasaran aksi. SMA Negeri Jatinangor dan SMP Negeri 1 Jatinangor menjadi sasaran aksi sosialisasi kami. Banyak data menunjukkan bahwa siswa pada kedua jenjang ini seringkali menjadi pelaku dan korban karena mereka berada pada masa remaja yang rentan terhadap tekanan sosial. Kemudian secara khusus, pemilihan kedua sekolah ini dikarenakan keduanya menjadi representatif pelajar remaja untuk kawasan Jatinangor. Kemudian lokasinya yang berdekatan dan strategis menjadi nilai tambah pemilihan kami. Yang pertama, kami akan melakukan metode pengajaran. Kami mengajar para siswa-siswi SMPN 1 Jatinangor dan SMN Jatinangor mengenai cara pencegahan dan penanganan cyberbullying. Selanjutnya, kami akan melakukan metode diskusi. Kami akan melakukan diskusi dengan para siswa-siswi SMPN 1 Jatinangor dan SMN Jatinangor mengenai pengalaman mereka terhadap perilaku cyberbullying. Nah, selanjutnya kami akan membuka sesi question and answer atau tanya jawab. Kami akan memberi kesempatan kepada siswa-siswi SMPN 1 Jatinangor dan SMN Jatinangor untuk bertanya mengenai cyberbullying kepada kami. Tujuan dari proyek Pancasila kami yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa-siswi SMAN Jatinangor dan SMPN 1 Jatinangor terhadap bahaya cyberbullying dan dampaknya. Lalu, yang kedua, memberi edukasi kepada siswa-siswi SMAN Jatinangor dan SMPN 1 Jatinangor dalam menggunakan teknologi dan media sosial serta menggunakannya secara bijak. Lalu, yang terakhir, memberi wawasan untuk mencegah dan dalam mengatasi cyberbullying kepada siswa-siswi SMAN Jatinangor dan SMPN 1 Jatinangor. Kemudian, melalui rencana aksi proyek yang berupa edukasi yang akan kami lakukan ini, kami berharap dapat memberikan pengetahuan dan wawasan remaja mengenai cyberbullying yang dilihat dari sisi pelaku maupun korban. Dengan begitu, kami berharap kami dapat mencegah perilaku cyberbullying di kemudian hari, serta pengetahuan yang kami berikan dapat menjadi bekal bagi mereka untuk menghadapi cyberbullying yang akan mungkin terjadi.